Halo, jumpa lagi dengan saya Yunita di Apa Kata Hati Yunita pada sore hari ini. Nah, teman-teman semua, kemarin itu saya sempat memposting tentang kalau kita mencintai semesta, maka semesta pun akan melamar kita. Nah, apa kira-kira maksud dari kata-kata yang saya posting itu? Mari kita tanya di Apa Kata Hati Yunita. Nah, teman-teman semua, kita semua ini hidup di bumi ini, di semesta agung ini, kita adalah merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang tentu saja berproses dalam kehidupan ini, ya, dari lahir, hidup sampai mati. Nah, ketika kita dalam proses ini, maka kita juga akan mengalami hal-hal yang memang harus kita alami, ya, untuk mendewasakan kita, karena dari anak-anak itu kan butuh pendewasaan dari remaja, anak-anak remaja, dan kita dibutuhkan oleh semesta ini agar bisa menjadi lebih dewasa. Nah, itulah mengapa kita diproses, dilakukan sesuatu, diobok-obok dalam kehidupan kita, ya. Nah, kita seringkali di dalam proses ini kita akan merasakan hal-hal yang menyakitkan seperti itu, ya, yang kita anggap menderita seperti itu. Nah, padahal kalau kita kalau kita mau jujur di dalam hati kita, maka tidak selalu, ya, proses dalam hidup ini itu kita dapatkan dengan menderita seperti itu. Nah, kita juga pernah dan bahkan sering kita mendapatkan kebahagiaan, hati bahagia, hati senang dalam hidup ini. Dan bahagia dalam hal ini adalah bukan karena kita mendapatkan sesuatu yang wah dalam hidup ini gitu, tetapi dengan kita diberikan oleh Tuhan kesehatan, keselamatan, dan kita syukuri setiap hari. Nah, kalau menurut saya kebahagiaan itu adalah rasa syukur itu sendiri juga merupakan kebahagiaan, ya. Dan bagaimana kita mencintai semesta agung ini. Dan semesta agung tentunya akan menaruh hati kepada kita, ya. Ketika kita pasrahkan diri kita bahwa kita sudah seharusnya menerima itu semua, dan bukan berarti kita tidak punya usaha, tidak harus berusaha gitu, agar kita bisa keluar dari masalah itu, bukan seperti itu maksudnya, ya. Nah, ada kalanya usaha kita sudah lakukan, nah bahkan sangat kita ekstrim melakukan usaha ini, usaha itu, tetapi tetap saja hasilnya kita tidak bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan dari situlah kita merasakan bahwa hidup ini kok menderita banget, ya. Ya, seperti itu, ya. Dan siapapun pernah mengalami hal itu, dan juga termasuk diri saya. Kita serasa hidup ini tidak adil kepada kita. Nah, ketika kita dicemooh, kita kita difitnah seperti itu, kita merasa putus asa, kemudian kita sedih gitu. Nah, kalau kita terus-terusan tenggelam di dalam kesedihan seperti itu, maka kita akan kalau orang Bali bilang reres gitu, ya, kita akan jatuh gitu, jatuh terlalu dalam. Bahkan kita bisa akan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak yang lebih membuat kita terpuruk lagi, ya. Maka dari itu kita harus mencintai semesta agung ini lewat apa? Lewat proses yang diberikan oleh semesta agung. Ketika kita sudah mencintai, bisa menerima, artinya, ya, bisa menerima kita dengan hati yang terbuka, dengan pikiran dan hati yang terbuka, maka semesta agung akan pasti memberikan apresiasinya kepada kita, akan sayang sama kita.
Nah, setelah beliau sayang, apa yang akan dilakukan? Seperti halnya seorang pemuda kepada gadisnya yang dia sangat cintai, pasti akan melamar. Ya, artinya ketika kita menyerahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, nah kita terhadap masalah-masalah yang kita hadapi, ya memang masalah itu ada yang berat dan ada yang kecil, dan apapun itu, sekecil apapun, seberat apapun, kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak, yang mengambil alih semuanya masalah itu. Dan kita bahkan bisa mengapresiasi. Dan janganlah bertanya lagi seperti apa itu, setiap orang pernah mengalaminya. Setiap orang, masalah apapun itu, baik itu di bidang ekonomi, cinta, dan masalah sosial apapun itu, ya pasti pernah mengalaminya. Tetapi kalau kita kita sabar dan kita ikhlas, maka Tuhan akan memberikan kasih sayangnya kepada kita, ya. Kalau kita mencintai semesta lewat proses yang diberikan kepadanya, dan kita tidak terus mengeluh, maka lama-lama semesta pun juga akan mencintai kita, pasti akan mengasihi kita. Lewat apa? Lewat kemudahan nanti yang diberikan kepada kita, ya. Lewat keajaiban yang diberikan kepada kita. Asalkan kita mau percaya saja. Dan kita memang harus berusaha. Tetapi yang saya tekankan di sinilah, walaupun kita sudah berusaha, ada orang yang berusaha tetapi usahanya tetap mentok segitu-gitu saja, dan tidak mendapatkan hasil sesuai dengan keinginannya. Karena apa? Karena dia tidak menghargai itu, proses itu sendiri, tidak mencintai semesta itu sendiri. Ya, kalau kita sudah mencintai semesta, maka dia akan datang kepada kita dengan senyum dan kita akan dilamarnya. Kalau ada yang bertanya lagi, apakah Ibu Yunita sudah mengalaminya? Saya dengan siapa saja, mungkin dengan Anda, dengan siapa saja pernah punya masalah. Tidak mungkin orang itu tidak punya masalah, tidak mungkin. Semua orang punya masalah. Nah, tetapi mungkin kadarnya berbeda-beda, ya. Ada yang diuji di bidang ini, ada yang diuji di bidang itu. Nah, dan kita harus sabar. Kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan, bahwa semuanya pasti akan dihandle oleh beliau, ya. Seberat dan sekecil apapun itu masalah kita, ya. Maka cintai semesta, maka semesta juga akan mencintai kita. Lewat apa? Lewat menghargai prosesnya, ya. Dan kita pun siap dilamar, dicintainya. Oke, segitu saja dari saya. Tetap di Apa Kata Hati Yunita. Terima kasih.